yang dia pikirkan dan rasakan saat ini setelah meninggalkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini yang dia pikirkan dan rasakan saat ini setelah meninggalkan kamu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Queen of Pentacles. Ada Ratu Koin. Oke, Ratu Koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, ya, teman-teman, telah pergi meninggalkan kamu, ya. Apakah meninggalkan kamu karena memiliki pihak ketiga atau mungkin karena keegoisan masing-masing? Yang jelas memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana kondisi dia saat ini. Yang dimana, ya, kalau dikatakan mungkin penuh dengan penyesalan, saat ini sedang dia rasakan. Kalau saat ini, aku katakan dia lagi memikirkan kamu, ya, itu juga dia rasakan. Seolah-olah memang sebuah kenangan yang mungkin membuat dia itu tidak bisa melupakan semua yang telah kamu alami dengan dia, ya. Itu yang mungkin tidak bisa dia lupakan selama ini. Hal-hal yang indah dan bahkan hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan sekalipun. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Justice. Tetapi sebuah tindakan, tetapi ya, hal yang mungkin dia lakukan meninggalkan kamu. Kalau aku lihat dari kartu kedua ini adalah karena keterpaksaan, ya. Meninggalkan kamu karena keterpaksaan. Yang dimana memang sebuah keterpaksaan yang dia lakukan meninggalkan kamu. Ini karena ada sesuatu hal yang benar-benar membuat dia harus memutuskan pilihan. Mengingat apa yang mungkin dia pilih ini, ya, ternyata ada sebuah energi paksaan ataupun ada sebuah energi yang membuat dia itu seolah-olah seperti lupa akan segala sesuatunya. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan hal tersebut, aku mengindikasikan bahwasannya dia pergi meninggalkan kamu karena adanya, hadirnya, datangnya pihak ketiga. Kenapa aku katakan demikian? Karena yang dilihat oleh dia saat ini adalah terkait dengan sebuah kondisi kehidupan secara visualisasi. Mohon maaf mungkin, kondisi kehidupan yang saat ini ataupun yang dia pilih mungkin penuh dengan kelimpahan materi, ya. Mungkin kehidupannya lebih mapan. Kemudian mungkin secara sifat bisa membuat dia ngerasa tenang, nyaman, ataupun mungkin terlihat dari secara penampilan lebih tampan kah, lebih cantik, lebih menarik, ya. Jadi sebenarnya apa yang dia lihat itu karena adanya sebuah energi yang membuat dia itu menjadi terpengaruh, ya. Jadi memang cukup jelas. Kalau dikatakan mungkin karena adanya pihak ketiga, ya itu cukup nyata dan menggunakan magic, sihir,
ya sihir, guna-guna itu juga cukup nyata di sini. Namun, setelah dia menjalani sebuah hubungan bersama si pihak ketiga, apa yang terjadi terhadap dirinya? Apa yang mungkin dia ambil terkait dengan sebuah tindakan dan sikap ataupun langkah? Ternyata dia salah langkah di sini. Ya, dia salah langkah. Ternyata dia memilih sosok orang yang tidak tepat sama sekali. Kenapa gue katakan sosok orang yang tidak tepat sama sekali? Apa yang mungkin terlihat baik di awal, ternyata nggak sesuai dengan harapan dia. Sehingga ini yang aku maksud energi penyesalan darinya. Ya. Dan bahkan ya ketika dia merasakan sebuah penyesalan, dan pastinya dia memikirkan tentang kamu terus nih. Ya dia merasakan mengingat sebuah momen-momen bahagia yang selalu kamu lalui bersama dia gitu. Dan ada perbandingan yang sangat-sangat signifikan antara kamu dengan si pihak ketiga. Jadi ini yang membuat dia. Tetapi hal yang mungkin membuat dia di sini sangat sulit untuk keluar, ya, karena memang seolah-olah dia sudah terjebak, ya, dalam lingkaran, dalam belenggu yang membuat dia memang sangat sulit untuk lepas dari si pihak ketiga. Ada ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, seperti ada sebuah intimidasi mungkin yang pertama, ya. Ketika nekat mungkin ketika si pihak ketiga mengancam dia ketika pergi meninggalkannya, ya tentu bakal ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Mungkin terhadap dia sendiri ataupun mungkin terhadap kamu. Nah, jadi ini yang membuat dia sebenarnya dilema galau banget. Berarti kalau dikatakan adanya sebuah penyesalan, timbul sebuah kesadaran di sini. Ya, timbul sebuah kesadaran yang pada akhirnya membuat dia itu, kalau dikatakan ingin kembali kepada kamu, itu cukup jelas. Kalau dikatakan dia masih memiliki sebuah perasaan kepada kamu, itu juga cukup nyata, teman-teman. Lalu bagaimana? Ya, tentang hubungan dia dan si pihak ketiga yang gue katakan memang tidak menemukan sebuah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik sekalipun gitu loh. Hal-hal yang mungkin dijanjikan oleh si pihak ketiga kepada dia, nyatanya faktanya itu nggak sesuai dengan harapannya. Jadi itu yang mungkin membuat dia kecewa yang pertama. Ya, takut. Di satu sisi mungkin hatinya ingin lepas, tetapi pikirannya, thinkingnya itu diliputi dengan berbagai hal-hal yang selalu menghantui gitu ya, membuat dia itu takut. Yang pertama takut mungkin ketika si pihak ketiga orang yang cukup nekat ya dan mau berani melakukan hal apapun ya, teman-teman. Dan kemudian yang kedua, di satu sisi, apakah kamu juga mau menerima dia kembali? Ya, setelah dia melakukan sebuah perbuatan ataupun dosa yang sangat begitu besar terhadap kehidupan kamu. Jadi memang pada fase ini, saat ini si dia itu benar-benar merasa serba salah. Ya, kondisinya sangat stabil, kondisinya sangat tidak stabil banget teman-teman. Penuh dengan penyesalan. Kemudian, kalau dikatakan batinnya sangat tertekan, ia tidak bahagia, itu sedang dia rasakan. Nah, bagi kamu mungkin yang merasakan energi ini dan ketika kamu melihat dia masih baik-baik saja, ya. Padahal kalau dilihat dari energi ini cukup terlihat nyata bahwasanya batinnya cukup tertekan, pikirannya cukup tertekan, ya. Dan nggak menutup sebuah kemungkinan kalau melihat dari beberapa energi yang sudah terbuka ini, ya, ada indikasi bahwasanya dalam waktu dekat ini hubungan mereka bakal hancur dan berakhir. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.